Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Mardiana Padupai. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dan menarik, yaitu Tridharma Pendidikan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bersama. Tridharma perguruan tinggi adalah pedoman dasar dalam menjalankan fungsi perguruan tinggi. 3 elemen utamanya meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan menciptakan proses belajar yang terencana dan bermakna. Tujuannya membentuk karakter, kemampuan berpikir, dan keterampilan hidup. Proses ini mendorong tumbuhnya nilai-nilai luhur dan kemandirian. Suasana belajar yang aktif dan mendukung sangat dibutuhkan. Penelitian berfungsi untuk menghasilkan ilmu dan solusi inovatif. Melalui pengembangan, ilmu terpakai untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemikiran kritis dan kreatif mendorong terjadinya perubahan positif. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa. Pengabdian adalah bentuk nyata kontribusi kepada lingkungan sekitar. Melibatkan kegiatan yang aplikatif, solutif, dan bermanfaat langsung. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Sivitas akademika dituntut aktif hadir dalam berbagai persoalan sosial. Paradigma adalah kerangka berpikir dalam memahami realitas sosial. Paradigma positivis menekankan logika dan fakta objektif. Paradigma interpretif fokus pada makna dan pengalaman manusia. Paradigma transformatif lahir sebagai kritik terhadap pendekatan sebelumnya. Terdapat berbagai pendekatan sosiologi dalam melihat pendidikan. Pendekatan fungsionalis menekankan stabilitas dan tanggung jawab sosial. Pendekatan interaksionis fokus pada identitas dan kesadaran sosial individu. Sementara itu, pendekatan kritis dan konflik menyoroti ketimpangan dan dominasi sosial. Teori fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sistem yang tersusun atas elemen-elemen yang saling mendukung. Setiap unsur seperti keluarga, sekolah, agama, dan ekonomi memiliki peran menjaga keteraturan. Jika semua unsur berfungsi baik, masyarakat berjalan tertib. Namun jika satu terganggu, stabilitas sosial ikut terpengaruh. Teori interaksionisme simbolik menekankan pentingnya interaksi langsung antar individu. Makna simbol, bahasa, dan tindakan dibentuk dari pengalaman sosial sehari-hari. Makna tersebut bersifat relatif dan berubah sesuai konteks budaya. Contohnya, melambaikan tangan bisa berarti berbeda tergantung situasi dan pelakunya. Teori konflik melihat masyarakat sebagai arena pertentangan antar kelompok. Persaingan kepentingan menciptakan ketegangan sosial yang memicu perubahan. Karl Marx menekankan ketimpangan antara elit dan pekerja sebagai sumber konflik. Ketidakadilan dalam kekuasaan atau akses pendidikan bisa memicu perlawanan. Teori postmodernisme menolak pandangan tunggal dalam memahami masyarakat. Kenyataan sosial dianggap kompleks dan dipengaruhi oleh media serta kekuasaan. Realitas bisa dibentuk dan dimanipulasi, bukan sesuatu yang mutlak. Contohnya, media sosial sering menampilkan citra yang tak selalu sesuai kenyataan. Pendidikan adalah proses untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui berbagai metode belajar. Tujuannya mencakup pembentukan karakter dan peningkatan kapasitas intelektual. Individu dipersiapkan agar dapat berperan aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Paradigma sosiologi membantu memahami hubungan antara pendidikan dan realitas sosial. Melalui kerangka ini, kita dapat menganalisis bagaimana budaya, ekonomi, dan politik memengaruhi pendidikan. Paradigma ini juga menjelaskan bagaimana struktur sosial membentuk pengalaman belajar individu. Dengan demikian, pendidikan tidak berdiri sendiri,
tetapi terkait erat dengan dinamika masyarakat. Dalam studi pendidikan, paradigma fungsionalis menekankan peran pendidikan menjaga stabilitas dan mentransmisikan nilai sosial. Sebaliknya, paradigma konflik melihat pendidikan sebagai arena perebutan kekuasaan dan sumber daya. Pendidikan bisa memperkuat ketimpangan sosial jika tidak dikelola secara adil. Kedua paradigma ini memberi sudut pandang berbeda tentang fungsi pendidikan dalam masyarakat. Paradigma interaksionis menyoroti peran interaksi sosial dalam membentuk makna dan identitas melalui pengalaman belajar. Sementara itu, paradigma kritis mendorong kesadaran terhadap ketimpangan dan kekuasaan dalam pendidikan. Tujuannya adalah mendorong pembebasan dan perubahan sosial. Keduanya melihat pendidikan sebagai ruang pembentukan dan transformasi sosial. Tridharma perguruan tinggi mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang saling melengkapi. Pendidikan mengembangkan potensi, penelitian mendorong inovasi, dan pengabdian meningkatkan kesejahteraan. Paradigma dan metode penelitian berperan penting dalam memahami fenomena sosial. Semua ini menjadi fondasi kemajuan bangsa melalui ilmu dan aksi nyata. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.